warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nur Hidayati, guru kimia kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita belum berjumpa. Saya memberikan prolog pada video lewat LMS masih berupa PowerPoint. Untuk selanjutnya, setelah kalian membaca bahan ajar yang sudah tertayang pada LMS, kalian bisa mengerjakan LKPD yang ada. Nah, bagaimana setelah mengerjakan itu semua? Nah, setelah ini mari kita refleksi untuk diskusi, presentasi, sekaligus nanti kita membahas bahan ajar yang sudah saya tampilkan. Begitu juga dengan hasil presentasi kalian semuanya. Terima kasih. Pernahkah kalian berpikir dari mana asalnya? Atau kalian sudah tahu dari mana asal semua bahan bakar yang kita gunakan? Ya, kita tahu dari uraian materi pada jenjang pendidikan yang sebelumnya bahwa bahan bakar kita didapat dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Dan keduanya kita dapat dari fosil atau bahan-bahan fosil yang sudah terkubur jutaan tahun yang lalu. Untuk memperolehnya tidaklah mudah. Kita perlu melakukan penambangan, baik ada penambangan terbuka maupun penambangan tertutup. Nah, kita tinggalkan itu dulu. Pada minyak bumi, kita lihat minyak bumi tidak bisa langsung diperoleh atau langsung dipergunakan. Ada beberapa cara untuk dapat kita gunakan sebagai bahan bakar dari beragam kendaraan yang memiliki mesin yang berbeda. Kita bisa dapat bahan bakar sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan dengan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara tertentu itu yang akan kita bahas kemudian pada pemisahan campuran. Sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu apa itu minyak bumi. Nah, minyak bumi adalah salah satu materi yang ada di alam. Kenapa kita sebut materi? Karena dia memiliki sifat dan ciri sesuatu yang dikatakan sebagai materi. Materi, syarat pertama dia memiliki massa. Kita bedakan massa dengan berat ya pada pelajaran fisika. Yang kedua, materi selalu bisa menempati ruangan. Nah, kedua hal tersebut menjadi ciri utama dari suatu materi. Uraian selanjutnya tentang sifat fisika. Sifat fisika bisa kita lihat pada ciri-ciri fisik yang nampak pada materi tersebut. Meja dari kayu, jam dari plastik, kemudian kursi dari besi, dan bahan-bahan lainnya. Kita dapat mengenalinya dengan melihat fisik yang tampak seperti bentuk, warna, ukuran, kepadatan, kekerasan, kelenturan, dan tekstur. Semuanya merupakan ciri-ciri sifat fisik. Untuk lebih detailnya, sifat-sifat fisik yang lain yaitu titik didih, titik uap, titik lebur, sifat mekanik, sifat termik, dan sifat listrik. Kalian bisa lebih jelas melihat pada modul yang ada di LKPD, yang ada pada LMS modul kita. Yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia terkait dengan sifat pada materi itu. Sifat ini tidak bisa langsung kita lihat dari fisiknya. Kita perlu melakukan pengamatan atau melakukan beberapa tindakan sehingga sifat itu muncul atau terlihat. Contohnya, perlakuan yang kita lakukan misalnya adalah dibakar, didiamkan dalam waktu yang lama, terkena asam, terkena basah, kemudian terkena panas. Itu bisa membuat materi tersebut berubah. Selanjutnya, setelah kita lihat sifat fisika dan sifat kimia, kita amati perubahan apa saja yang terjadi pada materi fisika dan materi kimia tersebut. Ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan contoh-contohnya perubahan fisika. Ya, kalian bisa lihat di LMS modulnya sudah kalian download. Ada perubahan wujud dan perubahan bentuk.
Sedangkan pada perubahan kimia, kita bisa lihat bahwa perubahan kimia bisa disertai beberapa ciri fisik. Contohnya adalah panas yang dihasilkan dari pembakaran, bau yang dihasilkan dari pembusukan, gelembung yang kita dapat dari proses pembusukan juga, atau mungkin timbulnya endapan karena suatu perlakuan tertentu. Untuk selanjutnya, perubahan kimia kita sebut sebagai reaksi kimia. Reaksi kimia akan kita bahas di bab-bab selanjutnya dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk reaksi kimia, kita bisa kenali dengan ciri-ciri yang melekat pada sifat dan perubahan kimia. Yang pertama adalah menghasilkan endapan, kemudian perubahan warna, menghasilkan gas, dan diskusi dan juga presentasi dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Beberapa saat lagi akan saya bagikan screen share rangkuman materi dari bahan ajar yang sudah kita lakukan. Nah, materi kita akan bahas hari ini adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Kita akan melakukan penekanan sebelum melakukan diskusi. Pemisahan materi, saya ulang, perubahan materi dan pemisahan campuran. Peta konsepnya sudah kalian bisa lihat di situ, mulai dari materi dan energi, sifat materi, perubahan materi, penggolongan materi, pemisahan campuran, dan penentuan kadar suatu unsur dan senyawa. Kita ulang kembali apa itu materi. Nah, saya sudah bisa lihat dari hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan di LMS kita. Hampir seluruh dari kalian sudah mengetahui apa itu materi. Kita tekankan lagi, materi adalah sesuatu yang memiliki massa. Kita bedakan antara massa dengan berat. Kemudian yang kedua, suatu materi selalu menempati ruang. Baik ruang dalam bentuk yang tetap maupun ruang dalam bentuk yang tidak tetap. Kaitan antara materi kita kaitkan dengan energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja dan usaha. Nanti kita kaitkan dengan hukum kekekalan energi, bahwa materi dan energi itu tidak ada yang musnah. Semua hanya terjadi perubahan dari satu bentuk materi atau satu bentuk energi ke bentuk materi atau bentuk energi yang lain. Kemudian sifat materi kita bagi jadi dua. Kalian bisa lihat pada evaluasi pertama kemarin, ada beberapa bagian yang harus kalian pisahkan atau kalian bedakan antara sifat fisika dengan sifat kimia. Kemudian berlanjut pada sifat intensif dan sifat ekstensif. Kalian bisa membedakan di situ juga.